Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Uang Misteri dimanapun Anda berada, di sore ini Abah bersama Kang Atep akan melanjutkan tentang olahan kalimat yang Abah berikan di video sebelumnya ya, di video pertama. Kemungkinan di video season kedua ini Abah akan menjelaskan dan menuntun sahabat semua yang pengen melajari. Walaupun sahabat jauh dimanapun Anda berada, jangan takut. Kalau sahabat yakin dan serius, Abah akan membantu secara lewat video yang Abah tayangkan mungkin. Iya. Dan untuk selanjutnya, sebelum Abah melangkah, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Untuk sahabat semua juga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dilancarkan dari segala pekerjaannya. Itulah selalu yang Abah ucapkan untuk sahabat semua. Kemungkinan Abah tidak banyak basi, dikarenakan Abah pengen langsung menjelaskan atau menuntun sahabat semua. Bila mana sahabat pengen melajari olahan ilmu karomah ini, di situ ntar ada nomor WA untuk menanyakan atau kurang yakin gitu Bah ya. Kalau kurang yakin bisa lewat WA, mau nelpon maupun secara voice note mungkin ya. Dan Abah kemungkinan sahabat di video pertama, dan inilah sambungan video pertama. Abah akan coba yang akan dibacakan ini takutnya ada keliruan ya Kang Atep, terutama ini dari kalimatnya sahabat. Takut ada kekurangan, kemungkinan udah capek-capek puasa tapi berhasilnya kok ada perbedaan. Dan Abah ini akan langsung sahabat ke pokoknya, dan masalah cerita di belakang kemungkinan setelah Abah menjelaskan kalimat-kalimatnya yang Abah akan dibacakan ini. Coba untuk sahabat semua, kalau yang berminat kalimat ini silakan, tapi dari Abah nitip kalimat ini, ilmu ini jangan sekali-kali punya hati kesombongan, punya hati egois, dikarenakan perlambang ilmu ini ada perlambang ilmu padi. Berarti semakin kita berisi harus menunduk ya seperti padi, dikarenakan bukan berarti kita harus kayak padi menunduk begitu, bukan. Jadi harus bisa saling harga menghargai. Jadi istilahnya gini ya Bah ya, padi kan semakin isi semakin menunduk gitu. Jadi kalau kita yang mengolah semakin banyak tahu, banyak ilmu atau itu ya semakin kita jadi silokannya ya seperti padi gitu. Ya mungkin itu ya Kang Atep, kemungkinan yang apa barusan dikatakan kurang lengkap, dan barusan Kang Atep menyambung kata-kata Abah, itulah yang disampaikan oleh Kang Atep memang betul. Dan inilah sahabat kalimatnya ya. Sahabat, untuk kalimatnya coba ikuti ya, ini Abah akan coba secara serius, tidak akan membuka mata, biar sahabat fokus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu 3 kali sahabat, tahan napas. Kalau tidak kuat boleh diulang. Dan untuk selanjutnya kalimat kedua, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
sama itu 3 kali tahan napas. Kalau tidak kuat boleh dilepas seperti Abah tadi, baru 2 tidak kuat lepas, sambungkan. Lalu kita ke Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 7 kali sahabat, tahan napas sama. Lalu katakan kepada Sang Pencipta yang telah memberi kenikmatan pada kita dan semua hujat dari Dia. Katakan setelah mengucapkan istighfar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 kali. Ya ibaratnya 3-3 ya, 1 kali gitu. 1 kali napas. Ya, 1 kali napas. Kalau tidak kuat, ibarat Allahu Akbar, Allahu Akbar tidak kuat, lepas, sambungkan 1 lagi. Jangan memaksakan. Iya, jangan memaksakan. Lalu kita setelah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. 3 kali. Sambungkan terakhir kun fayakun. Dan di situ doa kalimah yang Abah berikan dari atas sampai bawah. Kalau udah hafal kalimat itu sahabat, wiridnya 410 untuk setelah sholat isya, 410 setelah kita sembahyang subuh. Kemungkinan jumlah semua 820. Dan terutama tata cara niat puasanya ini kita tidak usah panjang lebar dikarenakan ini puasa sunat, Kang Asep. Kita hanya membacakan atau terutama bismillah seperti biasa. Bismillahirrohmanirrohim. Ingat sahabat nih, Bismillahirrohmanirrohim. Tergantung bahasanya. Niat saya puasa sunat fardu karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Lalu tangan kita usapkan ke muka. Dan setelah itu bacakanlah kalimat 1 kali yang mau dituju untuk membersihkan kalimat itu dari bismillah ya. Kalimat intinya itu bacakan, lalu kita mengisi untuk tujuan puasa seperti dari makanan. Ibaratnya mau makan nasi atau sebagian mau apa, yang penting makannya dari jam 6 maghrib. Dan ada waktu sampai jam 7 ya isya. Kalau di puasa wajib itu imsak ya Bah ya? Ya, imsaknya dikarenakan Kang Adep ini kan bukan wajib ya. Ini kan sahabat, ini sunat. Kalau ada mengatakan emang kalau menurut aturan Islam ya Kang Adep, emang Abah juga sama sih, kalau dari ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak usah dipuasai. Itu tidak kalau Abah pribadi mengatakan tidak salah, betul. Cuman Abah merasakan orang biasa punya kesalahan, banyak kesalahan. Tapi kalau seorang kemungkinan guru besar atau para nabi, jangankan kalau ini biar jelas ya tujuannya bagaimana. Kalau untuk nabi kemungkinan tidak puasa, melakukan apapun, karena karakter kepribadian nggak mungkin beliau diangkat seorang guru besar nabi kalau kelakuannya itu masih seperti kita yang kita biasa. Maka dia itu mengucap bismillah 1 kali pun mau menunjukkan apapun, yakin itu mujizat dan karomahnya akan langsung ya seperti itu. Dikarenakan kita manusia kemungkinan kalau mau ibaratnya seperti beliau yang Abah barusan katakan, itulah secaranya kita harus puasa 1 hari. Ini puasa ini 1 hari yang Abah katakan dari jam 6 dari jam 6 maghrib ya. Sore maghrib sahabat, bukan pagi nih, maghrib. Kalau untuk bebas udah sampai jam 7 masih
Ya insafnya itu sampai jam 7, dan setelah itu kemungkinan kita udah melakukan puasa. Jadi hitungnya itu 24 jam. Yalah hitungannya kan malam, siang, sore sampai ketemu lagi sahabat jam 6. Nah itulah kita selesai puasa. Nah yang keduanya, setelah kita selesai puasa, coba kita ambil air putih 1 gelas, bacakanlah kalimat yang kita telah ditempuh dari Bismillah tadi sampai yang tuntas itu. Seperti semula napasnya diatur, kalau nggak kuat bisa disambung-sambung lalu ditiupkan dan itu diminum. Nah ntar reaksi hasil kalimat itu sahabat bisa langsung dirasakan itu. Bisa dirasakan. Dan untuk membuktikan sahabat, maaf dari Abah, ambillah sebagian, kalau ada yang punya padi ambillah padi yang udah kering, lalu kalimat itu sahabat bacakan ke padi itu ya Pak ya? Ya, bacakan. Setelah dibacakan kalimat itu 1 kali, itu bisa digunakan dikarenakan kalimat ini bisa mengisi energi kekuatannya ke padi itu ya, dan itu coba jangan takut, jangan bimbang atau ragu sahabat, langsung ambil aja, mau ibaratnya segini atau beberapa biji langsung aja kelar. Kalau ada energi semakin kuat, dan padi itu energinya panas, tidak ada hal golongan di sini. Dan jangan takut, Abah akan menuntut terus, membimbing, membantu bagaimana caranya biar sampai selesai. Kalau udah tercapai fungsi dan tujuan kalimat ini sahabat, maaf dikarenakan yang mempelajari ilmu ini kemungkinan di zaman dahulu, yaitu apa bukan sombong ya kan, cuman Abah walaupun orang begini memahami ilmu ini dipelajari oleh Syekh Uya Maulana Mansuruddin, kalau disingkat pendeknya itu Syekh Mansuruddin. Beliau sahabat dekat dengan Syekh Sayyidina Ali, dikarenakan Syekh Sayyidina Ali sahabat Syekh yang paling ya kalau dibilang sakti ya di zaman dahulu. Dia membela agama Islam itu sampai ibaratnya ilmu apapun dia miliki. Maka kalau ada suatu pertanyaan atau masalah perilmuan, Syekh Sayyidina Ali itu selalu menanyakan ke Syekh Syekh Uya Mansuruddin, bagaimana caranya ini Syekh, katanya memperdalam ilmu seperti ini, untuk apa padi ini digunakan. Dan Syekh Uya Maulana Mansuruddin menjawab, saya mau menolong orang banyak, dan mudah-mudahan atas karomah yang saya pakai Allah memberi mujizat, karena tujuan saya ini ingin menolong dari kekejaman orang-orang mungkin di zaman dahulu. Dan lalu padi itu Kang Atep dibagikan ke seluruh orang-orang yang ya kemungkinan lah di zaman dahulu masyarakat yang banyak ya. Dan alhamdulillah sahabat, yang makan padi itu sahabat selamat, tidak kena senjata apapun. Dan ya ibaratnya bukan sombong, walaupun dia kena senjata tajam tidak jadi kebal gitu Bang ya. Cuman dari Abah melajari ilmu ini harus tekun. Kalau aneh kan Bah, saya udah 3 kali belajar, apakah saya akan bisa? Nah di sini Abah akan menjelaskan, insya Allah pasti bisa, asal kita mempunyai keyakinan, punya ketekunan, dan meyakini puasanya itu bukan memuasai dari kalimat yang Abah berikan, tapi membersihkan diri kita pribadi dari ya Abah pribadi kan namanya manusia Kang aja. Banyak sekali kesalahannya banyak kesalahan. Kemungkinan itulah secara untuk kita minta mujizat dari Sang Pencipta secara puasa, membersihkan biar karomahnya kalimat itu datang mengisi kepada diri kita pribadi. Dan kegunaannya ini sahabat Bah, kalau diisi sama padi ini untuk apa aja. Dan Abah berbicara ini real. Kenapa Abah ibaratnya memberikan kalimat ini, sedangkan sahabat sebetulnya kalimat ini emang Abah bukan main-main. Abah pribadi ini ya maka diajarkan untuk sahabat semua. Bukan berarti Abah cuma menghayal, tidak. Cuman yang memberi olahan ini cuman beliau sebelum wafat sama Abah. Amalkanlah ilmu
kamu bagaimana caranya ke orang banyak, cuman jangan merasa bisa. Apalagi Abah ya ibaratnya sahabat maaf, maka Abah dibuka. Ada sebagian orang mengatakan bahkan aliran ilmu Abah ini negatif, melajari ilmu siluman atau ya sebagainya lah serigala. Bahkan yang Abah dipelajari ini, Abah melajari sosok seorang Syekh Ulia Maulana Mansuruddin, dan ibaratnya sesepuh Abah bukan berarti Abah langsung dari beliau, tidak, Kang Atep, dikarenakan Abah juga punya sesepuh lagi. Dan beliau udah meninggal, dan beliau waktu Abah meminta bagaimana kalian ini kalau di ya sama Abah dibuka, beliau itu hadir, dikarenakan kemungkinan melihat Abah itu terpojokan, Kang Atep. Bahkan direndahkan, mereka merasa paling benar ilmunya itu, merasa di atas, bahkan semudahnya mengatakan bahkan ilmu Abah ini ya sebagian di situ, dan menjadi bumerang di keluarga kemungkinan ya. Yang tapi Abah biar yang penting yang menyudutkan nama Abah, mudah-mudahan untuk mereka semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Abah selalu mengucapkan itulah, kita jangan mempunyai hati merasa tersakiti, tidak. Abah tidak dan tidak punya hati merasa atau oh ini bagaimana. Dan Abah membongkar ini biar ibaratnya oh ternyata amalan si Abah ini ilmunya ini. Nggak mungkin ibaratnya ilmu siluman yang memegang di depannya itu seorang Syekh, sedangkan Syekh Mansuruddin kalau menurut pengalaman Abah itu Raja Banten yang ke-7. Kesaktian dia luar biasa. Iya luar biasa, dikarenakan Kang Atep beliau ini dari Mekah ke Banten itu dia tuh bisa nembus bumi dengan berkata sahabat Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Dia itu bisa menembus kerolah. Maka di Banten ada sejarah yaitu Batu Quran. Ya. Kemungkinan untuk selanjutnya sahabat bila mana yang pengen melajari kalimat ini Abah dari Abah nitip. Janganlah dipakai yang Abah katakan tadi kesombongan, apalagi egois, tidak. Dan ilmu ini padinya ini yang tadi Abah katakan ya, gunanya itu Bah kalau ngisi ke padi itu bagaimana? Padinya itu sahabat bisa digunakan untuk menolong orang lain, seperti kena kalau ibarat ya kemasukan roh halus atau ibaratnya kesurupan atau kena ilmu guna-guna, terus untuk menjaga diri kita pribadi, insya Allah atasnya izin Allah padi itu bisa membawa menjauhi dari kita dari marbahaya, membentengi ya, membentengi diri kita pribadi. Cuman hitungan dari dimakannya padi itu tidak selamanya sahabat. Jadi terhitung makan padinya berapa, itulah yang akan berjalan di diri kita. Kalau ibaratnya sahabat udah tercapai nih, membaca dikasih sama orang lain, ibarat gini aja biar jelas. Ibaratnya Abah bisa nih, Kang Atip minta atau bagaimana Abah nih saya punya ada atau bukan masalah ya, andaikan ada sesuatu ayah pengen Abah ngasih 2, itulah 2 padi itu kemungkinan 2 hari. 2 biji padi itu ya, untuk 2 hari. Ya, nah itu jadi bisa diperlukan untuk orang banyak. Cuman tidak untuk selamanya. Kalau pengen selamanya, sahabat, kemungkinan pelajarilah kalimat yang Abah telah lantunkan. Dikarenakan ilmu ini jangan dianggap remeh, dikarenakan Sayyidina Ali, Syekh Ulia Maulana Mansuruddin itu sahabat baik, dan beliau satu persahabatan yang di zaman dahulu kemungkinan ya kesana kemari itu jadi suatu perjalanan, dan Syekh Ulia itu nyamap tidak mungkin dia tidak bisa menciptakan ilmu. Nah itulah karomah ilmu Banten yang dipegang oleh Syekh Ulia Maulana Mansuruddin atau disingkat Syekh Mansuruddin. Dikarenakan Syekh Ali pun selalu bertanya, karena kekuatan padi bagaimana caranya ini Syekh? Kalau saya memiliki boleh. Ini Abah bukan mengarang, ini cerita. Kata Syekh Ulia Maulana Mansuruddin, boleh. Ilmu ini untuk siapapun. Nah, maka Abah di sini memberikan, tapi Abah nitip jangan sampai menyalahgunakan energi ini, digunakan apalagi sampai digunakan yang tidak benar. Dan Abah akan coba selalu membantu sahabat kalau yang minat kalimat ini. Abah akan membantu secara melalui video. Tapi jangan takut walaupun sahabat jauh, insya Allah
Abah akan memberi suatu nomor atau WA ya di situ, biar kurang mengerti kemungkinan bisa telepon yang ya bisa telepon atau voice note. Kalau udah selesai puasa sahabat ya, jangan lupa itu, jangan takut, ambillah sebuah padi dan bacakanlah kalimat itu, lalu kita jangan ragu-ragu. Siapkan ibaratnya telepon Abah, lalu padi itu telan. Jangan takut nyangkut juga Bah ya. Kita kan harus ada pembuktian. Walaupun berarti Abah konten ini bukan mencari viewer atau bagaimana. Kata sahabat semua, konten itu Bah yang manfaat. Nah inilah Abah mengasih yang ibaratnya mudah-mudahan bermanfaat ya. Ambillah yang bermanfaat. Ibaratnya Abah ya kata-kata yang lebih mungkin kurang pas, maka Abah mengatakan ambillah yang positif, buanglah yang negatifnya. Jadi kalimat ini perjalanannya Syekh Ulia Maulana sahabat, bahkan beliau dengan mengatakan nih, kata Abah sedikit bercerita ya biar sahabat tahu. Beliau itu pernah menolong seekor bukan harimau nih, singa besar ya, beda yaitu raja hutan, dan itu terjepit sebuah kayu ya, sebuah batang kayu yang besar sekali, dan kayu itu tidak bisa diangkat dengan secara lahiriah. Pas kebetulan Syekh Mansuruddin mendengar dia itu suara itu melewati ke situ, dan pas dilihat ternyata di situ ada seekor singa besar terjepit dengan batang kayu yang dan dia itu bisa juga membahasakan binatang, bisa mengerti, bisa mengerti kata-kata binatang. Ternyata binatang itu bisa disebutkan dari kerajaan ya, mungkin yang tidak terlihat ya, kerajaan entah jin ya, entah alam siluman. Dan akhirnya kata Raja Singa itu berkata, kalau sampean bisa menolong saya akan mengikuti. Dan disitulah Syekh Mansuruddin, cuman dia mengangkat dua tangannya ke begini, Kang Atep, cuman berkata sahabat, Bismillahirrohmanirrohim, dan kayu itu begini. Dia secara jarak jauh dan kayu itu mengangkat sendiri, pindah tempat, dan akhirnya Raja Singa itu bisa berdiri. Dan ternyata kemungkinan kakinya ini luka pincang ya, atau patah. Dan lalu Syekh Mansuruddin itu membacakan dan memegang belakang kaki singa itu dan mengatakan Bismillahirrohmanirrohim, dan kakinya itu sembuh dari lukanya kayu seperti itu semula lagi gitu Pak. Iya. Dan disitulah Raja Singa itu berkata, hei Syekh, kan dia tahu. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akan mengikuti, kata beliau ini, makhluk ini, binatang. Kami akan mengikuti apa yang kamu minta sama saya bantuan, saya akan membantu. Dan disitulah Syekh Ulia cuma tersenyum. Kalau kamu pengen membantu, gunakanlah sifatmu dengan kebaikanmu. Lalu cuman dari kami nitip, jangan mengganggu incu, putu, buyut keturunanku untuk dirimu. Dan Raja Singa itu menjawab, tidak, bahkan kami untuk membantu dan menolongnya. Apalagi kalau mendengar kalimatnya seperti saya, energinya sama. Itu maka Raja hutan itu sebetulnya bukan harimau, Kang Tep. Bukan. Sebetulnya menurut energi Abah, tapi ini yang bulunya tebal ini singa mungkin ini ya. Singa. Cuman kalahnya dia itu sama harimau ini sebetulnya masih saudara. Kalau dibilang kakak sepupu lah, kalau bahasa Sunda mah kapi adik kapi lancet gitu kan. Andaikan cuman beda bentuk bulunya itu. Dia takut harimau itu punya raja yang sakti, yaitu Prabu Siliwangi. Walaupun dia raja hutan, tapi kalah gelar sama harimau. Nah maka dia itu interaksinya itu kebanyakan yang dibesarkan itu harimau. Padahal dibalik gini Pak, raja hutan itu singa. Ya singa. Kalau raja hutan singa itu mengalah sama harimau itu gimana Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya mengalahnya begini. Jadi yang dihargai singa itu kan harimau itu ngikutinya itu kerajaannya itu sama Pajajaran. Jadi yang beliau takuti yang dihargainya itu
inilah yang memimpin ininya, dia itu raja sakti, bukan sama harimau-nya gitu. Jadi gelarnya dia itu tetap bisa terkalahkan, padahal yang bisa disebutkan Abah Energi mengatakan raja hutan itu singa, karena dia itu binatang yang paling gagah, yang paling besar, dan dia ya kemungkinan itu singkat aja ya. Dan untuk selanjutnya sahabat, dan itulah sahabat, Abah kemungkinan terlalu panjang lebar ya, biar sahabat itu tahu. Dan olahan kalimat ini Abah dapat dari sesepuh Abah pribadi, bukan Abah langsung dari beliau, dari Syekh Mansuruddin, tidak. Cuman beliau melajari mungkin dari sana, cuman Abah merasa tersisihkan, merasa di pojokan. Bahkan Abah ibaratnya di sebagian orang mengatakan Abah ini kalau dibilang ilmunya ini ya ilmu siluman atau bagaimana. Dan Abah kan menunjukkan kepribadian Abah tidak melajari, jangankan ilmu siluman, Abah masuk alamnya juga Abah teh nggak bisa, apalagi melajari ilmunya. Jadi yang Abah tunjukkan ilmu inilah tidak mungkin sosok Abah mengasih ilmu pada sahabat, ilmu yang tidak baik. Sedangkan Syekh Mansuruddin itu siapa, Syekh Saidina Ali itu siapa, kemungkinan untuk ahli kaidah Islam udah tahu. Dan ilmu itu datangnya dari sana, dan Abah coba, dan alhamdulillah di sore ini Abah memberikan kalimat ini bisa bermanfaat. Bila mana sahabat pengen melajari, tonton terus channel Abah akan membantunya secara lewat video. Mudah-mudahan sahabat semua ini tercapai ya. Abah katakan ini tercapai, kemungkinan Kang Atep Abah tidak banyak basa-basi ya. Tapi mohon maaf Bah, saya potongnya, saya ada pertanyaan. Jadi gini sahabat, untuk wirid kan wirid 410 ya Bah ya. Jadi hitungan wiridnya dari bismillah sampai ujung, sampai kun payakun itu hitungannya satu ya. Balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas. Itu ya betul-betul ada. Jadi hitungannya tetap bismillah 3, misalkan al-ikhlas 3, al-fatihah 1, istighfar 7, untuk takbir 3, lanjut ke bawah. Jadi itu hitungannya 1 ya. Jadi bacanya selalu tahan napas itu, tapi jangan dipaksakan juga karena bisa dilepas itu ya kalau tidak kuat ya. Jadi hitungannya dari bismillah ke bawah itu 1 ya, sebanyak 410 itu. Setelah isya 410 lagi, setelah subuh gitu. Cuma 1 hari puasanya. Cuma 1 hari. Jadi puasanya dari maghrib ketemu maghrib gitu ya. 1 malam 1 hari gitu Bah ya, kalau dibalik gitu. Hitungannya itu Kang Atep. Ya kalau dia tuh jadi 2 hari, maka jangan remehkan untuk puasa diri kita ini ya kalau mau melajari puasa itu walaupun 1 hari, jangan dianggap remeh. Sahabat bisa merasakan, tapi Abah akan membantu biar sahabat berhasil. Amin. Tata caranya bagaimana Abah? Maka Abah berkata tonton terus channel Abah, karena Abah akan membantu secara jauh di lewat video sahabat. Mungkin itu Kang Atep yang Abah sampaikan. Banyak nggak panjang lebar. Nanti di next video ya Bah ya, nanti di video selanjutnya. Kalau yang video pertama masuk, sahabat silakan tonton. Dan bagaimana caranya, mungkin untuk sahabat bisa menonton terus One Mystery, dan Abah akan memberikan kalimat ini bukan kalimat abal-abal, bukan kalimat ibaratnya cuman Abah hayalan, tidak sahabat. Kemungkinan sahabat Abah ada beberapa orang yang melajari, kemungkinan tahu Abah siapa. Dikarenakan Abah memberikan kalimat ini, dikarenakan Abah merasa pedih dan akhirnya maaf melewat mimpi, beliau datang, tunjukkanlah sama kamu bagaimana caranya. Kalau ibaratnya kamu menunjukkan ke orang banyak, kamu itu punya video, saya tidak apa-apa, maka saya ini dibuka untuk menjelaskan tentang kepribadian Abah pribadi. Mungkin cuman itu Kang Atep Abah mengatakan. Dan Abah sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Bila mana ada kata-kata Abah menyinggung atau tidak enak, Abah mohon maaf sebesar-besarnya, karena kan Abah juga manusia biasa. Kalau kata-kata sahabat udah keluar, kemungkinan Abah tidak bisa menarik, maka Abah minta maaf yang sebesar-besarnya. Cuman itu yang Abah sampaikan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like video ini dan subscribe ya. Terima kasih.